Saudara, 2 November 2022 merupakan batas akhir masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia dapat menyaksikan siaran analog. Hal ini dikarenakan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, seluruh masyarakat ataupun sejumlah masyarakat yang sebelumnya menggunakan siaran TV digital tidak dapat lagi menyaksikan siaran TV analog maksud kami yang kemudian akan dialihkan menjadi siaran digital. Lantas, bagaimana sebenarnya kacamata dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh sendiri menyikapi dengan pelaksanaan ASO yang akan segera dimulai hari ini. Dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung bersama dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ibu Putri Noviza melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kita di acara hari ini. Baik, salam sehat Ibu Putri. Kalau misalkan dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sendiri melihat seberapa pentingnya sebenarnya pelaksanaan ASO ini, Ibu? Ya, yang pastinya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020 yang lalu tentang Cipta Kerja, siaran televisi analog itu memang akan bermigrasi dan berakhir itu paling lambat 2 November 2022, yaitu pada hari ini ya. Dan yang pastinya tenggat waktu ini memang sudah di depan mata kita, pada hari ini sudah terjadi. Tapi permasalahan saat sekarang ini adalah sudah disampaikannya rilis oleh Menko Polhukam yang pada 24 Oktober yang lalu bahwa dari 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, baru 222 kabupaten kota yang memang sudah siap dengan analog switch off sepenuhnya. Jadi untuk daerah-daerah yang lain akan dilakukan analog switch off secara bertahap sampai kemudian akan rampung secara keseluruhan seluruh Indonesia. Jadi masyarakat-masyarakat yang mungkin sampai saat sekarang ini mungkin belum membeli set-top box seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir ataupun panik yang berlebihan bahwa takut tidak akan mendapatkan siaran digital atau analog yang seperti saat sekarang ini yang mereka tonton. Dan yang mereka harus ketahui adalah memang siaran digital ini memang adalah suatu keniscayaan dan memang sebaiknya kita memang akan beralih segera ke digital karena dia seperti logonya ya, itu bersih, jernih, canggih. Jadi bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih kualitasnya. Sehingga tidak ada lagi semut-semut seperti itu ya. Tapi yang pasti masyarakat tidak usah panik itu terkait pemberhentian analog ini pada 2 November ini karena akan bertahap. Apalagi wilayah Aceh kita kan daerah yang terluar ya, yang terujung ya. Jadi sudah pasti dengan infrastruktur yang memang belum tersedia secara penuh dan juga pembagian STB kepada masyarakat yang memang mendapatkan subsidi STB juga belum dapat menyeluruh nih seluruh Aceh seperti itu. Baik, lantas dari 514 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, tadi Ibu juga menyebutkan sebanyak 222 kabupaten kota yang memang sudah siap gitu. Lantas bagaimana sebenarnya masyarakat Aceh sendiri, Ibu? Apakah atau seberapa siap sebenarnya masyarakat Aceh ini dalam melaksanakan analog switch off ini? Ya, kalau di daerah kita, maksudnya di kota Banda Aceh ya, sebagian besar yang telah maksudnya ketika kita tanyakan tentang analog switch off ini, sudah banyak yang tahu karena mungkin lokasi dan juga mungkin karena tingkat dari pendidikan juga serta sosialisasi keadaan lokasi di Kota Banda Aceh yang memang di Provinsi Aceh sendiri memang sudah cukup luas untuk mendapatkan informasi sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih siap. Banyak nih orang-orang kalau kita sampaikan tentang analog switch off, udah tahu nih sudah membeli STB. Tapi ada juga yang masih menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang berbayar seperti kita memakai internet. Walaupun kita selalu sampaikan ketika kita melakukan literasi media, kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah dan juga ke kampus dan juga ke masyarakat. Kita sampaikan bahwa televisi digital adalah televisi seperti biasa, sama seperti sebelumnya dan tidak berbayar sama sekali. Cuman era baru saat sekarang ini adalah era digital dan kita memang mau tidak mau memang harus ke era digital. Dan yang pastinya masyarakat juga akan mendapatkan haknya mereka itu mendapatkan informasi yang lebih bagus
ya melalui televisi digital itu sendiri. Tapi memang di daerah agak-agak masih ke kabupaten kota yang lainnya masih agak bingung apa sih ASO ini sendiri, masih mungkin sosialisasi pun dari pemerintah pusat baik juga untuk menurunkan ke bawah gitu ya, untuk menerjemahkan kembali ASO ini sendiri masih mungkin belum maksimal ya dengan waktu yang telah diberikan oleh pemerintah. Walaupun kita pun dari KPI untuk mensosialisasikan ini sudah kita usahakan secara maksimal mungkin, seperti itu. Iya, ya Bu Putri, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya pelaksanaan ASO ini sebelumnya itu direncanakan di akhir tahun 2021 lalu, tapi ini kemudian diundur, kemudian di akhir tahun 2022. Lantas sebenarnya di sini apa yang bisa dilihat oleh KPI terkait dengan penundaan itu, dan juga hingga saat ini bahkan belum mencapai 50% masyarakat ataupun daerah di Indonesia ini yang mendapatkan siaran digital ataupun dalam pelaksanaan ASO ini? Iya, kita tidak bisa pungkiri juga ya, karena ini juga termasuk penundaan ini. Kemarin itu kan yang awal sekali 17 Agustus ya, rencananya pada tahun 2021 akan dilaksanakan ASO yang pertama itu di Aceh ya, di zona awal kita di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Dan ini juga dipending dikarenakan kita masih dengan COVID, dan kemudian masih adanya tidak boleh menjaga jarak, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lebih terkait dengan infrastruktur, karena fokus pemerintah juga pada pemenuhan bagaimana mereka yang terdampak oleh COVID ini sendiri. Sehingga setelah pandemi kemudian dicoba lagi pada 30 April 2022 dan kemudian masih juga terpending kembali juga dikarenakan karena ya berbagai hal yang disampaikan oleh pemerintah. Ya salah satunya karena memang kita masih efek dari pandemi tersebut ya. Jadi efeknya masih sampai sekarang, sehingga makanya pemenuhan set-top box mungkin ya, dan kemudian juga infrastruktur penyiaran bagi multiplexing yang sudah menjadi pemenang tender MUX ini juga belum berapa siap di titik-titik yang sudah diberikan ya, seperti di Aceh sudah ada 6 pemenang MUX ya, dan itu semuanya belum siap sekali untuk memberikan istilahnya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang MUX dan bisa memberikan informasi secara digital. Seperti itu. Ya, baik. Ibu Putri, kalau misalkan kita lihat dari pembagian set-top box sendiri yang memang di dalam undang-undang ini ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh sejumlah pihak televisi dalam membagikan set-top box ini. Lantas kalau dari pihak KPI sendiri melihat apakah pembagian ini memang sebenarnya sudah cukup dilakukan atau memang masih banyak yang perlu harus diperbaiki nih, Bu? Ya, kalau terkait mengenai pembagian set-top box itu memang di luar wilayah dari KPI sendiri ya. Kalau KPI sendiri memang lebih kita membantu pemerintah pusat itu adalah mensosialisasikan terkait Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60 ayat A terkait perpindahan analog ke digital. Tapi kalau dari kacamata masyarakat kita bisa sampaikan bahwa jika memang ada masyarakat yang mendapatkan set-top box tersebut, yang harus diperhatikan adalah bahwa daerah tersebut adalah memang daerah layanan digital. Yang pertama daerah layanan digital, dan kemudian bahwa yang mempunyai televisi dan yang mempunyai antena HF lah yang mendapatkan set-top box. Jadi jangan sampai nanti set-top box sudah diberikan tapi rupanya televisi dan antena tidak ada. Jadi akhirnya kan sayang ya barang yang sudah diberikan oleh subsidi dari pemerintah ini sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin nanti ketika diberikan itu mungkin dari pihak Kominfo ataupun Kementerian Sosial bisa lebih fokus ya melihat kepada siapa nih target yang diberikan sehingga target tersebut tepat sasaran. Baik lantas seperti apa sebenarnya dari KPAI sendiri itu berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan juga Telekomunikasi yang ada di sini, Bu Putri? Ya, terkait koordinasi kita bersama Dinas Kominsa. Nah, Dinas Kominsa ini adalah mitra strategis KPI, dan setiap yang kita sampaikan ke masyarakat biasanya kita memang juga berkoordinasi dengan Kominsa, apalagi terkait dengan ASO ini sendiri ya. Beberapa kali kegiatan kita memang selalu kita libatkan oleh kepala dinas sendiri, dan juga beliau juga ya menyambut positif yang dilaksanakan oleh KPI Aceh. Walaupun
terkait ASO ini sendiri kan memang sepenuhnya dari Kementerian Kominfo Pusat seperti itu. Ya, baik Bu Putri, saat ini memang hanya sebagian daerah di Aceh yang mulai melaksanakan ASO, bahkan ini tidak sampai 50% daerah di Aceh yang melaksanakan ASO. Apakah digitalisasi penyiaran ini akan dapat segera terwujud ini Bu di Provinsi Aceh dalam waktu dekat, kalau kita melihat dari jumlah daerah ataupun kawasan yang melaksanakan ASO ini bahkan tidak mencapai setengah dari provinsi ataupun daerah di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya? Ya, kita kita terus optimis ya bahwa masyarakat akan terus akan terus ingin mendapatkan dan haus akan informasi terkait informasi-informasi yang paling benar, dan itu hanya bisa didapat pada lembaga penyiaran, yaitu televisi dan radio. Nah, pada hal ini televisi sebaiknya memang masyarakat beralihlah ke digital, karena memang sudah banyak sekali channel-channel baru yang muncul di TV digital, dan itu memang adalah haknya dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih bersih, dan memang informasi tersebut jika dari digital tersebut jadi jauh dekat itu gambarnya sama dan kualitasnya itu memang sangat berbeda dengan televisi analog. Yang harus diketahui adalah jika memang membeli STB, belilah STB yang ada berlogo SNI, sehingga untuk terjadi kerusakan atau apapun bisa cepat tertangani, karena memang logo SNI itu memang sudah standar kualitas nasional Indonesia seperti itu. Baik, terakhir Ibu Putri, himbauan ataupun ajakan dari KPIA sendiri terkait dengan pelaksanaan ASO ini seperti apa? Karena mengingat hari ini tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat malam nanti, siaran analog tidak dapat disaksikan lagi di sejumlah daerah di Aceh. Silakan Bu Putri. Ya, kita dari KPI Aceh mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk tidak panik ya, untuk tetap seperti biasa menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga tetap menonton televisi yang ada di rumah kita. Ya, kalaupun kita memang belum bisa membeli STB saat sekarang ini, juga tidak perlu panik, karena untuk ke depan masih berjalan analog dan juga digital secara multi flexing seperti saat sekarang ini. Dan yang pastinya jika memang ingin mendapat kita sehari-hari dan juga tetap menonton televisi yang ada di rumah kita. Ya, kalaupun kita memang belum bisa membeli STB saat sekarang ini, juga tidak perlu panik, karena untuk ke depan masih berjalan analog dan juga digital secara multi flexing seperti saat sekarang ini. Dan yang pastinya jika memang ingin mendapatkan gambar yang bersih, ya suaranya yang jernih dan juga dengan kualitas yang canggih, ayo segera kita beralih ke digital. Dan yang pastinya masyarakat dapat membelinya itu di toko-toko terdekat dengan harga standar yang masih bisa kita jangkau di dalam keadaan ekonomi kita saat sekarang ini ya. Tapi yang pasti kepada masyarakat tidak usah panik bahwa nanti malam mungkin besok tidak bisa menonton televisi kembali, karena sudah disampaikan rilis secara resmi oleh Menko Polhukam pada 24 Oktober akan dilaksanakan analog switch off secara bertahap di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Putri Noviza sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini dan untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.